Halo, selamat datang di review saham Indonesia. Pasar modal Indonesia dalam beberapa bulan terakhir semakin ramai dengan ditandai bertumbuhnya jumlah investor baru yang berniat untuk melakukan investasi di pasar modal khususnya saham. Hal tersebut tentunya adalah sinyal positif bergairahnya pasar modal di tahun 2022. Namun seluruh investor tentunya wajib melakukan analisa yang tepat sebelum memutuskan untuk berinvestasi di satu atau lebih dari emiten khususnya saham. Tim review saham Indonesia akan mencoba melakukan analisa dari dua emiten yang memiliki potensi cerah di tahun 2022, yaitu emiten PT Daya Mitra Telekomunikasi alias Mitratel dan PT Bukalapak.com atau Buka. Mengapa kedua saham ini merupakan saham yang memiliki potensi cerah di masa depan? Mari kita simak videonya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, PT Bukalapak.com menjadi unicorn pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus tahun 2021. Bukalapak menjadi perusahaan ke-28 yang go public di Bursa Efek di tahun 2021. Bukalapak menjadi perusahaan teknologi pertama yang melantai di Bursa Efek. Bahkan, sebanyak 96.000 investor antusias mengikuti pelaksanaan IPO Bukalapak yang berstatus unicorn tersebut. Dari IPO tersebut, Bukalapak meraup dana sebesar Rp21,9 triliun. Dalam prospektus awal dana hasil IPO tersebut akan digunakan sebagai modal kerja sebanyak 66%, 34% lainnya akan digunakan sebagai modal kerja di entitas anak usaha, dengan rincian sekitar 15% akan dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia, sekitar 15% akan dialokasi kepada PT Buka Usaha Indonesia. Kabar terbaru dari perusahaan ini setelah melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, Bukalapak mengubah dana hasil IPO tersebut menjadi 33% modal kerja, 34% akan digunakan untuk modal kerja entitas anak dengan rincian, 15% dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia, 15% dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia, 1% dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama, 1% dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan Indonesia, 1% dialokasikan kepada Bukalapak Pte Ltd dan 1% dialokasikan kepada PT 5Jack. Sisanya akan digunakan oleh perseroan dan atau entitas anak untuk pertumbuhan dan atau pengembangan usaha serta modal kerja anak usaha, baik yang sekarang ada maupun yang akan datang. Dengan upaya penyerapan dana dari pasar saham, diharapkan Bukalapak mampu memiliki amunisi lebih untuk menghadapi persaingan di pasar e-commerce yang kian ketat. Namun sayangnya, di minggu pertama melantai di Bursa Efek Indonesia, saham Buka mengalami banyak sekali koreksi hingga sekarang. Meski di hari kedua perdagangan di bursa, saham Bukalapak sempat kembali meroket hingga 25% menjadi Rp1.325 per saham. Sayangnya, pada sesi kedua perdagangan hari tersebut, harga sahamnya turun sehingga ditutup menguat hanya 4,72% dari hari sebelumnya menjadi Rp1.110 per saham. Sampai perdagangan hari Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021, harga saham Buka merosot hingga 58,30%. Namun, kondisi keuangan Buka mulai membaik. Pada 9 bulan pertama tahun 2021 ini, Buka mampu mengurangi kerugian bersihnya menjadi Rp1,1 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, Buka menanggung rugi hingga Rp1,4 triliun. Dari segi top line, pendapatan sejak awal tahun hingga akhir September tahun 2021 mampu bertumbuh 42% year on year menjadi Rp1,3 triliun. Keberhasilan Buka dalam memangkas kerugian adalah bukti dari perusahaan ini terus berkembang dan memiliki fundamental yang berpotensi di masa depan. Dengan keterbukaan informasi dari revisi penggunaan dana IPO tersebut juga memberikan sinyal positif bahwa Buka tidak main-main untuk terus bersaing menjadi perusahaan e-commerce yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya.
Dengan mempertimbangkan momentum pertumbuhan kinerja yang diproyeksi masih akan berlanjut, ini tidak terlepas dari banyaknya pengembangan fasilitas untuk mitra Bukalapak. Di sisi lain, Buka juga melibatkan lebih banyak UMKM dalam sistem online to offline, seperti warteg, bengkel mobil, hingga toko material bangunan. Adapun langkah Buka memanfaatkan media sosial dengan aktivitas gross merchandise value e-commerce dinilai sebagai pendekatan yang tepat. Mengingat e-commerce berbasis media sosial lebih didorong oleh mekanisme pasar, berbeda dengan marketplace dan super app saat ini yang bersifat lebih terpusat dan membakar uang. Dengan adanya efisiensi penggunaan dana memberi katalis positif kedua terhadap saham Bukalapak di masa depan. Hal ini juga memberikan bukti bahwa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh perusahaan Buka tidak begitu terpengaruh dari upaya-upaya dari perusahaan pesaing yang sejenis dari perusahaan ini. Katalis positif ketiga adalah adanya dana SWF milik pemerintah Singapura yang membeli saham Bukalapak. Archipelago Investment yang merupakan perusahaan investment holding yang dimiliki sepenuhnya oleh Government of Singapore Investment Corporation sudah lebih dulu menambah porsi kepemilikan saham pada PT Bukalapak.com pada Agustus silam. Archipelago menambah sebanyak 1,6 miliar saham Bukalapak seharga Rp850 per saham atau sebanyak Rp1,36 triliun. Adapun setelah transaksi pembelian saham Buka tersebut, GIC dan Archipelago Investment memiliki 11.337.391.077 saham Buka atau setara 11%. Sebelum itu, GIC dan Archipelago Investment menggenggam 9.736.593.677 saham Buka. Analis Bina Arta Sekuritas Lingga Pratiwi menilai, saham-saham yang dikoleksi oleh investor asing tersebut terbilang menarik yang salah satunya adalah saham Bukalapak. Menurutnya, investor asing menilai perusahaan-perusahaan yang dipilih memiliki fundamental yang baik dan pertumbuhan bisnisnya kuat. Selain itu, serta likuiditas yang lancar dapat merefleksikan harga saham sesuai dengan value-nya. Lalu bagaimana dengan saham Mitratel? PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 November tahun 2021. Harga penawaran saham ini saat itu adalah Rp800 per lembar saham. Mitratel merupakan anak perusahaan PT Telkom. Dalam prospektusnya perseroan ini melakukan penawaran umum perdana saham sebesar Rp22.920.512.000 saham biasa atas nama atau sebesar 27,63% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. Mayoritas hasil dana IPO-nya atau sekitar 90% digunakan sebagai belanja modal organik sebesar 44% dan belanja modal anorganik sebesar 56%. Sisa dananya digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan belanja perseroan lainnya. Lalu apa katalis positif dari perseroan ini? Katalis positif pertama adalah adanya Dana Abadi Indonesia. Dana Abadi Indonesia atau Sovereign Wealth Fund, SWF, bernama Indonesia Investment Authority, INA, menggenggam sebanyak Rp4.179.360.200 saham atau setara dengan 5% dari total saham perseroan ini. Bersamaan dengan debut Mitratel di bursa pada tanggal 22 November lalu, INA mengumumkan realisasi investasinya di sektor infrastruktur digital dan teknologi melalui saham Mitratel. INA sudah menggenggam Rp3.879.999 atau 4,63% saham anak usaha emiten telekomunikasi BUMN PT Telkom Indonesia Terbuka tersebut. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Senin tanggal 20 Desember tahun 2021, INA membeli sebanyak 308.460.300 saham Mitratel sepanjang periode tanggal 22 November tahun 2021 sampai tanggal 13 Desember tahun 2021. Transaksi pembelian dilakukan sebanyak 16 kali selama 16 hari perdagangan yang berbeda, dengan rentang harga pembelian saham di Rp765 sampai 793 unit. Katalis kedua adalah Mitratel bakal akuisisi 6.000 menara dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
Dilansir dari CNBC Indonesia, manajemen Mitratel berencana untuk melakukan akuisisi hingga 6.000 menara dalam 2-3 tahun ke depan. Akuisisi ini merupakan bagian dari upaya pengembangan bisnis perusahaan secara anorganik. Direktur Investasi Mitratel Hendra Purnama mengatakan ada potensi untuk mengakuisisi menara telekomunikasi dari sister company-nya, Telkomsel, yang berpotensi untuk melepas 6.000 dari 8.000 menara yang dimilikinya saat ini. Selain menambah jumlah menara baik secara organik dan anorganik, perusahaan juga menargetkan untuk meningkatkan tenansi rasio hingga ke angka 1,8 kali di 2025 mendatang. Mengingat saat ini tenansi rasio perusahaan masih rendah di 1,64 kali untuk Pulau Jawa dan 1,39 kali di luar Jawa. Katalis positif ketiga adalah Mitratel mendapat outlook positif sepanjang 2022. Dilansir dari bisnis.com, menurut Piyush Choudhary dan Rishab Dankolia, analis HSBC Global Research, dalam laporan risetnya menilai kinerja Mitratel akan tumbuh positif pada 2022. Piyush dan Rishab mengemukakan, laba operasi Mitratel diperkirakan naik 6,18% menjadi Rp3,09 triliun pada 2022, dari estimasi laba pada tahun 2021 sebesar Rp2,91 triliun. Adapun, laba bersih Mitratel diperkirakan naik 22,52%, dari estimasi tahun 2021 sebesar Rp1,51 triliun menjadi Rp1,85 triliun pada 2022. Dari hasil analisa yang sudah kita bahas, maka dapat kita simpulkan untuk kedua emiten ini, yaitu 1. Kedua emiten sama-sama mempunyai kinerja yang baik ditandai dengan adanya peningkatan kinerja keuangan dari hasil laporan keuangan. 2. Kedua emiten didukung oleh dana abadi dari dalam dan luar negeri. 3. Proyeksi masa depan perusahaan tergolong bagus karena kedua emiten adalah perusahaan di bidang teknologi dan infrastruktur telekomunikasi yang saling terkait satu sama lain. 4. Potensi untuk investasi jangka panjang tergolong baik karena memiliki fundamental dan kinerja yang baik pula.